Cintailah kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Kali ini saya akan bicara tentang kata-kata Yesus di atas kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Kalimat ini telah membuat beberapa orang Kristen telah murtad, meninggalkan kekristenan. Seperti misalnya artis Tere. Ya, saya beri contoh apa kata-katanya, silakan disimak. Agamanya juga suster, saya tanyakan itu, dan ketika saya tanyakan kenapa Yesus disalib juga malah menanyakan Eloi Eloi lama sabachthani, kata suster saya kurang beriman karena mempertanyakan hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran manusia. Jadi saya waktu itu, sejak itu saya nggak berani nanya lagi. Ada pula yang karena sulit untuk memahami kalimat ini, lalu mengatakan inilah buktinya bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Karena Yesus tidak mungkin mengatakan kata-kata begitu. Lihat misalnya contoh apa yang dikatakan oleh Ustadz berikut ini. Adapun di dalam Alkitab ada keterangan, sekira pukul 15, Yesus berseru dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ayat-ayat itu sesungguhnya yang berteriak itu bukan Yesus, yang ditangkap dan sebagainya itu bukan Yesus, itu Yudas. Silakan Anda baca Injil Matius pasal 27 ayat 46. Di sana dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Seruan ini adalah seruan yang diucapkan oleh Yesus yang lain. Kenapa saya katakan Yesus yang lain? Ingat, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam tidak pernah menggunakan kata Eli atau Eloi di dalam menyeru, memanggil Tuhannya. Saya prihatin dengan semuanya itu. Sehingga saya akan tunjukkan kepada Anda apa sebetulnya arti yang begitu mendalam dari kata-kata Yesus di atas salib ini, yang membuat seharusnya bukan kita meninggalkan Dia, tetapi sujud penuh syukur atas kasih-Nya yang luar biasa. Saya akan tunjukkan kepada Anda apa sebetulnya arti kata-kata Yesus di atas salib ini. Tapi sebelumnya silakan subscribe dulu. Mari kita baca dulu teksnya dari Matius bab 27 ayat 45 sampai dengan 50. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Segera seorang dari mereka datang, ia mengambil spons, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Kalimat Yesus yang mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Memang ini kalimat yang sulit, sebab Yesus mengutip Mazmur 22. Tetapi Matius menulis kutipan ini, yaitu kutipan yang seharusnya bahasa Ibrani, aslinya dalam bahasa Ibrani, begitu saja ditampilkan dalam bahasa Yunani. Anda lihat nih bahasa Ibraninya berbunyi, Eli, Eli, lama sabachthani. Lalu diyunanikan begitu saja oleh Matius menjadi Eli, Eli,
lema sabachthani. Yang sebenarnya kalau dia ambil dari teks Yunani Perjanjian Lama, dari Mazmur 22 ayat 2, mestinya dia ngomong hotheos, hotheos, mu proshesmoi. Gitu. Tapi dia ambil yang Ibrani-nya, tapi ditulis dalam bahasa Yunani. Karena itu orang kesulitan mengerti Yesus ini ngomong apa. Ya, akibatnya apa? Kalau Anda lihat di situ, orang-orang yang ada di sekitar itu pun kebingungan. Kebingungan, dia pikir, Yesus ngomong apa? Dan mereka salah mengerti. Karena salah mengerti, mereka lalu mengambil anggur asam, memberikannya kepada Yesus, karena dia pikir Yesus memanggil Elia untuk segera datang menyelamatkan dia. Diberilah anggur asam. Supaya apa? Memperpanjang penderitaan Yesus. Dengan demikian memberi kesempatan kepada Elia datang untuk menolong dia. Ya, itu mereka pun salah mengerti orang-orang yang ada di situ. Karena teks ini, kata-kata ini memang sulit sekali, tetapi sangat mendalam. Saya akan tunjukkan kepada Anda mengapa Yesus mengutip kata-kata itu. Mazmur 22 adalah mazmur seruan orang benar yang menderita. Ketika dia dalam penderitaan yang begitu hebat, dia berseru, "Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku." Ini seruan orang benar yang dikutip di dalam, yang ditulis di dalam Perjanjian Lama. Dan biasanya orang kalau menderita, apa yang dia buat? Dia akan lari menjauh dari Tuhan. Dia marah, jengkel kepada Tuhan. Dan lihat lukisan betapa orang ini menderita. Kita lihat ada banyak lukisan yang diberikan di dalam Mazmur yang cukup panjang itu. Antara lain dia katakan, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Semua pengalaman orang benar ini persis seperti yang juga dialami oleh Yesus. Dan dalam penderitaan itu, orang benar tadi memohon kepada Tuhan, minta tolong. Tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segera tolonglah aku. Jadi dia bukannya lari kepada, menjauh dari Tuhan, jengkel ngamuk kepada Tuhan, tapi dia minta tolong kepada Tuhan. Dan inilah hebatnya orang itu, orang yang benar itu, dia justru katakan, engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dia tidak putus asa, tetapi dia yakin di dalam penderitaannya itu bahwa Allah akan menolong dia. Dan dia tutup rintihan ratapannya minta tolong itu dengan satu puji-pujian, dengan satu syukur karena Allah menolong dia. Dia katakan begini, kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia. Dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina atau merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Jadi, dia menutup mazmurnya itu, permohonannya minta tolong itu dengan pujian dan syukur kepada Tuhan. Karena dia percaya Tuhan menolong dia. Nah, pengalaman orang benar inilah yang dikutip oleh Yesus. Yesus ditampilkan di sini oleh Matius seperti orang benar yang menderita. Tetapi penderitaannya ini bukan sembarang penderitaan. Dialah orang benar yang dilukiskan oleh Yesaya di bab 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Dia hamba Tuhan yang menderita. Dia menderita luar biasa di atas kayu salib ini, tetapi bukan karena salah dia. Kita lihat di dalam teksnya apa yang dikatakan. Ia dihina dan dihindari orang.
orang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi ketika di atas salib itu Yesus menanggung penderitaan kita, bukan karena dia yang bersalah, karena penderitaan itu akibat dari dosa, tapi karena dia menanggung dosa kita. Dan dia berteriak seperti orang benar yang sedang di dalam penderitaan dan minta tolong kepada Allah. Nah, ini orang lalu bingung. Loh, dia Allah kok minta tolong? Ini membuktikan dia bukan Allah. Atau tidak pantas dia ngomong begitu. Ini makanya tidak mungkin Yesus ngomong begitu. Yudas yang ngomong begitu. Inilah pandangan orang yang tidak mengerti apa sebetulnya yang terjadi di atas salib itu. Inilah puncak kasih Allah. Yesus yang selama ini merasa begitu dekat dengan Allah. Dia katakan, ya, Ia yang telah mengutus aku, menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Jadi Yesus betul-betul menyadari, dia merasa bahwa Allah selalu dekat dengan dia. Bahkan dia satu dengan Allah, karena dia adalah Allah. Bahkan di Taman Getsemani dia berseru, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Kesatuannya dengan Allah begitu dekat, seperti dengan Bapa, tidak terpisahkan, begitu akrab. Tetapi dia selalu tahu bahwa dia punya misi di dunia ini. Misi yang dipercayakan oleh Bapa kepadanya untuk menyelamatkan manusia, mengeluarkan manusia, menebus manusia dari dosa. Dan satu-satunya cara, yaitu dengan mengambil kemanusiaan, dengan memikul dosa manusia. Dan itu berat sekali, sampai dia berkeringat darah. Kenapa? Deritanya luar biasa. Inilah puncak cinta Allah. Cinta puncaknya di mana? Allah yang menjadi manusia telah mengosongkan dirinya. Dia menjadi manusia, mengambil kemanusiaan kita. Dia menjadi begitu hina. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus, ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil serupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah yang dibuat oleh Yesus. Dia yang adalah Allah telah merendahkan diri, mengosongkan dirinya menjadi manusia, bahkan manusia yang paling hina. Dan di mana kehinaan manusia yang paling hina itu? Yaitu ditinggalkan oleh Allah. Karena dosa memisahkan manusia dari Allah. Dosa membuat kita menderita, ditinggalkan oleh Allah. Ini penderitaan yang paling dalam. Dan itu penderitaan yang paling dalam juga dirasakan oleh Yesus. Kenapa? Justru ketika dia dalam puncak, merasa Allah begitu dekat, bahwa Allah Bapanya, bahwa saya satu dengan dia. Tetapi karena harus mengambil kemanusiaan kita, dia harus mengosongkan itu. Dan dia harus merasakan derita, pahitnya dosa. Untuk apa? Supaya membebaskan kita dari dosa. Inilah saudara-saudaraku orang Kristen yang saya kasihi. Inilah puncak kasih Allah kepada kita. Sampai dia mau mengambil kemanusiaan kita. Dia mau mengambil penderitaan kita untuk membebaskan kita dari dosa. Karena kita sebagai manusia yang sudah kehilangan keilahian, kehilangan wajah Bapa, wajah ilahi, harus dikembalikan oleh yang ilahi sendiri. Karena kita tidak mampu.
Dialah yang harus turun untuk mengangkat kita menjadi ilahi. Disinilah terjadi pertukaran yang sangat ajaib, yang sangat indah. Karena Allah menjadi manusia, bahkan manusia yang sangat hina. Supaya apa? Supaya kita menjadi ilahi. Supaya kita bisa kembali lagi bersatu dengan Allah. Seharusnya ketika Yesus berseru di atas salib, dia berkata kepada Anda, Eli, Eli, lama sabachthani. Di dalam seruannya itu, sebetulnya dia menyerukan penderitaan manusia. Penderitaan orang yang ditinggal oleh Allah. Dan dia ambil itu. Sebagai Allah, dia menjadi manusia, dia ambil itu untuk membebaskan kita dari derita itu. Itulah sebabnya kemudian Allah, seperti yang dia lakukan terhadap orang benar, Allah selamatkan dia. Dan itu yang terjadi kemudian. Allah membangkitkan dia dari kematian. Allah mendengar jeritan Yesus. Allah benar-benar memperhatikan seruan itu. Tapi bukan membebaskan dia dari kematian itu. Karena kematian itu adalah bentuk kasih Allah yang mengambil kematian kita untuk memberikan kepada kita hidup yang baru. Karena itulah kita penuh rasa syukur kepada Tuhan. Mestinya dengan menunduk malu kita berkata, Yesus, betapa Engkau mengasihi saya. Betapa agungnya kasih-Mu sampai Engkau mau menjadi seperti itu supaya saya menjadi ilahi. Bagaimana saya bisa membalas kebaikannya dia? Apakah dengan meninggalkan dia? Tapi justru kita harus bersujud dan penuh syukur berkata, terima kasih Yesus, Kau sudah selamatkan saya. Dan Allah yang menjawab seruan itu, seperti dikatakan oleh Paulus, itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Disitulah kealahan Yesus yang menjadi manusia, yang mengosongkan dirinya supaya kita menjadi ilahi. Di dalam gereja Katolik ada sesuatu yang bagus di dalam perayaan Ekaristi. Ya, ketika imam sebelum pada waktu persembahan itu imam akan mengambil air dan dia mencampur air itu dengan anggur sebelum dia menunjukkan itu kepada Tuhan, mengucapkan doa untuk anggur itu. Dia ambil air, dia campur dengan anggur dan dia berkata, semoga kami dijadikan ilahi sebagaimana Kristus telah menjadi manusia, sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Inilah pertukaran yang ajaib di atas salib. Allah menjadi manusia, mengambil kehinaan kita, kemanusiaan kita yang paling hina, yaitu ditinggalkan Allah, supaya kita menjadi ilahi. Semoga dengan ini Anda memahami sekarang betapa dalamnya kata-kata Yesus ini. Terima kasih.